Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 6. Nah, selamat ya, kalian kali ini sudah akan menghadapi ulangan akhir sekolah. Dan setelah ini kalian akan segera lulus dan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, pada waktu kali ini kita akan belajar tentang soal yang bisa kita gunakan untuk latihan ulangan akhir sekolah kalian. Nah, yuk langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, nah, di sini ada garis bilangan. Nah, seperti ini. Nah, ini ada garis bilangan. Kemudian kalimat matematikanya yang ditanyakan ya. Kalimat matematika yang tepat sesuai garis bilangan. Nah, kalau ada yang seperti ini kita cek dulu. Ini dari 0. Nah, kita cek dari 0 ke 3. Berarti ini kan plus 3. Kemudian ini dari 3 ke min 3. Itu berarti loncatnya berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian ini 6 ini sampai ke min 3 ya, hasilnya jadi min 3. Kemudian di sini ada loncat ke belakang, jadi loncatnya sebanyak 1, 2, 3. Ini min 3. Berarti kita dapatkan ya plus 3. Kemudian loncat ke kiri sebanyak 6, karena loncatnya ke kiri berarti minus 6. Dan ini adalah minus 3. Nah, kita jadikan kalimat matematika yang tepat. Nah, kira-kira bagaimana ya? Apakah min 6? Oke, kita cek dulu ya. Jadi di sini kita dapat angka, nah seperti ini. Ini kita dapat min 3, kemudian min 6 dan min 3. Kalau kita susun nanti bisa menjadi seperti ini. Plus 3 atau positif 3 itu bisa kita tulis 3 saja. Kemudian setiap kali di samping kanannya itu selalu ada tanda tambah ya, selalu ada tambah apabila ketemu dengan bilangan lain. Kemudian yang di sini adalah minus 6. Nah, jadi 3 ditambah minus 6 sama dengan minus 3. Sebenarnya sama saja dengan minus 6 ditambah 3, itu nanti hasilnya juga sama. Jadi antara 3 plus minus 6 ini nanti dibolak-balik hasilnya nanti tetap sama. Jadi jawaban yang benar adalah 3. Nah, ini ditulis seperti ini karena mengacu pada pilihan jawaban. Yang paling sesuai ini 3 ditambah minus 6 sama dengan minus 3. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 2, bilangan bulat negatif yang lebih kecil dari minus 5. Kalau kita buat garis bilangannya kan begini, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ke kiri berarti ini harus minus semuanya. Semakin ke kiri di sini akan semakin sedikit angkanya ya. Berarti angkanya lebih semakin kecil. Nah, ini garis patokannya ada di minus 5. Kalau semakin ke sini berarti di sini ada minus 6, minus 7 dan seterusnya. Sementara kalau ke sana, nah jadi yang di sini lebih kecil ya, tak tulis minus saja. Tapi kalau minus 4 ke kanan ini nanti artinya adalah lebih besar dari 5 ya. Berarti kita cari mana yang lebih kecil. Kita cek dari D dulu. 0, 1, 2, 3, 4. Oh, bukan, salah ya, karena 0 itu ada di sini. 1 positif 1, 2, 3 dan seterusnya itu kan ke sana terus. Ini pasti lebih besar. Salah, yang C sekarang. Tidak ada tanda positifnya, fix pasti berada di sebelah sana. Jadi pasti salah. Kemudian minus 6, betul. Minus 5 kan sama, jadi bukan lebih kecil, yang dicari adalah lebih kecil. Oke, berarti salah. Ini udah berhenti di sini. Lanjut min 6, 7, 8. Nah, ini dia yang benar. Jadi nomor 2 jawabannya adalah A. Lanjut nomor 3, hasil dari minus 5 ditambah minus 12 plus 3 adalah, cara menghitungnya kita hitung dulu dari depan. Nah, kalau ke minus ketemu minus ditambahkan, maka minusnya semakin banyak. Ya, kita ibaratkan seperti orang utang aja ya. Utangnya 15 ditambah utang lagi sebanyak 12, hasilnya semakin besar. Utangnya 15 sama 12 adalah 27. Tapi karena ini bentuknya minus dan ini juga minus, maka harus ada minusnya atau negatif. Ditambah 3. Nah, sekarang dibayar sebanyak 3. Berarti sisanya berapa utangnya? Berarti 27 malah dikurangi 3, hasilnya adalah minus 24. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 4, hasil dari minus 7 ditambah minus 7 dikurangi minus. Nah, sesuai dengan
pedomannya, yaitu apabila minus ketemu minus seperti ini, maka nah yang ini akan berubah menjadi plus. Jadi bisa kita tulis ulang di sini, yaitu min 17 ditambah 25. Utangnya 17 dibayar 25. Jadi uangnya pasti sisa karena bayarnya lebih banyak. Jadi akan dapat uang kembalian. Jadi 25 kita kurangi 17. Nah, 5 kurangi 7 nggak bisa, jadi 15. 1, oke. Jadi 8 dan 0. Berarti jawabannya adalah 8 saja tanpa minus ya. Karena ini minusnya di sini. Bayarnya segini, utangnya cuma segini, jadi nanti dapat kembalian 8 ini. Nomor 5. Mana yang tepat untuk membandingkan min 98 plus 65 min 23 dengan min 80 min 54 tambah 144. Cara mengerjakannya kita kerjakan dulu satu persatu ya, lebih aman. Nah, sekarang min 98 ditambah 65. Oh, berarti kalau min ketemu plus nanti yang besar akan dikurangi. Jadi ini kita sembunyikan dulu. Ini ya tetap ya, guys. 8 kurangi 5 3, 9 kurangi 6 3. Tapi ini hasilnya tadi karena min, jadi ya min 33 dikurangi negatif. Nah, ini kalau min ketemu min maka akan menjadi plus. Berarti 23 plus. Nah, karena di plus berarti hutangnya 33 dibayar 25. Sisa berapa ya? 3. Ini tidak bisa dikurangi 5, maka dia akan menjadi 13 dengan syarat 3-nya berkurang 1 tinggal 2. Yuk, 13 kurangi 5 sama dengan 8. 2 kurangi 2 8 ya. 8. 2 kurangi 2 0. Jadi hasilnya 8. Yang di sini kasih tanda dulu 8. Lanjut yang di sini min 80 kurangi min 54. Berarti utangnya 80, ngutang lagi 54. 134 utang. Kemudian dibayar sebanyak 144. Nah, ini ada min ketemu plus, maka yang besar akan dikurangi yang kecil. Jadi 144 dikurangi 134. Nah, nanti yang ini minus ya. Jadi 4 kurangi 4 0, 4 kurangi 3 sama dengan 1, 1 kurangi 1 0. Jadi 10, ini 8. Ini hasilnya adalah 10. Berarti 8 sama 10 tandanya begini. Jawabannya adalah D. Nomor 6, hasil dari 13 kali 33. Nah, ini perkalian berarti bisa langsung kita hitung, tapi ingat ada minus. Ini 13 kan positif, berarti dia itu plus. Terus ketemu 33. Ini berarti 33-nya negatif, berarti plus ketemu min, nanti hasilnya pasti minus. Oke. Jadi 13 kali 33 nanti hasilnya pasti minus. Nah, nanti ini minusnya tak simpan dulu di sini. 3 kali 3 9, 3 kali 1 3, 3 kali 3 9, 3 kali 1 3. Ditambahkan 9 12 429 minus. Nah, ini turun ke sini. Jadi jawabannya adalah minus 429. Oh, ada berarti ini. Hasil dari 96 bagi 6. 6-nya tapi minus juga. Ini pun sama. Kalau positif dibagi negatif, nanti hasilnya pasti negatif. 96 bagi 6. 9 bisa dibagi 6 kali 1 aja, berarti 6. Sisanya 36. 36 bagi 6 sama dengan 6. Berarti 16 hasilnya. Tapi karena di sini negatif, maka negatifnya akan naik ke sini ikut-ikutan. Nah, hasilnya adalah minus 16. Kita lanjutkan ya. Nomor 8. Oh, nomor 7 sudah kita kerjakan tadi. Yuk langsung, berarti yang ini sudah tidak usah dikerjakan. Jadi hasilnya berapa ya tadi ya? Yuk, nomor 8 garis OC. Nah, ini dia. Garis OC ini apa ya? Ini nomor 8. Kemudian yang nomor 9, garis lengkung yang menghubungkan PQ dinamakan
garis lengkung yang menghubungkan P ke Q. Ini berarti ini nomor 8, ini nomor 9, dan daerah yang diarsir pada gambar berikut disebut lingkaran apa? Disebut titik-titik lingkaran, maaf. Yang diarsir berarti di sini. Nah, ini berarti nomor 10. Nah, kita ingat-ingat ya. Sekarang seperti ini rumusnya. Contekannya seperti ini ya. Jadi sebelum ulangan boleh contek, tapi kalau waktu ulangan tidak boleh. Kan untuk belajar ya. Yang ditanyakan adalah OC di sini berarti ini ya. Nah, ini disebut dengan apotema. Sementara yang nomor 9, PQ itu adalah yang di sini. Seret. Nah, teman sini. Seret. Ini namanya adalah tali busur. Oh, maaf, kok tali busur. Kalau tali kan yang ini ya. Tali itu yang menghubungkan antara A ke C di sini atau P ke Q. Tapi kalau yang di luar ya, diingat-ingat yang di luar itu tali busur, talinya hilang, tinggal busur saja. Nah, oke, busur ya, bukan Pak Sur. Berarti bukan tali busur. Jari-jari juga bukan. Apotema tadi yang pakai yang di atas. Yang di sini jawaban yang benar adalah busur lingkaran. Sementara yang nomor 10 itu yang ditanyakan daerah yang diarsir di sini nih. Nah, ini diarsir di sini. Ini namanya adalah tembereng. Nomor 10 jawabannya C. Lanjut nomor 11. Hasil dari setengah kali 0,4 dibagi 2. Gampang sebenarnya. 0,4 dibagi 2 itu berapa sih? 0,4 bagi 2. 4-nya bagi 2 aja wis. Sama dengan 0,2. 0,2 itu sama dengan 2 per 10. Sama dengan 20 per 100. Sama dengan 20%. Nih ketemu. Gampang banget. Nomor 12. Bahan ruang pada gambar di samping memiliki berapa rusuk? Kemudian yang nomor 13 garis AB dan CD pada gambar di samping disebut apanya tabung. Kemudian yang nomor 14 selimut tabung pada gambar di samping berbentuk apa? Nomor 15 berikut ini rumus volume tabung yang benar adalah kita nomor 12 dulu. Kita lihat. Ini dia. Bahan ruang pada gambar di samping memiliki berapa rusuk? Nah, rusuknya si tabung itu adalah ini. 1. Rusuk yang pertama. Jadi rusuknya si tabung itu berada di daerah lingkarannya ini. Kemudian yang di sini 2. Nah, ini kan kalau tabung kan gabungan antara 2 lingkaran dan 1 persegi, Pak. Ya, perseginya kan kalau udah digandeng jadi 1 maka tidak dihitung rusuknya. Jadi yang dihitung rusuknya itu hanyalah bagian sisi lingkarannya aja, yang atas dan bawah. Jadi rusuknya tinggal 2. Lanjut nomor 13 garis AB dan CD. Nah, AB dan CD. Nah, ini miliknya si lingkaran. Lingkarannya si tabung. Kalau cuma segini namanya adalah, nah ini di sini kalau cuma separuh begini namanya R atau jari-jari. Sementara kalau full begini, nah segini panjangnya itu adalah 2R sama dengan diameternya. 2 kalinya jari itu disebut dengan diameternya lingkaran. Nah, karena ini miliknya tabung berarti disebut dengan diameter tabung. Lanjut, selimut tabung pada gambar di samping berbentuk persegi panjang. Ini kalau kita bongkar nanti akan terbentuk persegi yang salah satunya lebih panjang, makanya disebut dengan persegi panjang. Berikut ini rumus volume tabung yang benar adalah setiap kali kita menemukan bangun ruang, untuk menghitung volumenya itu sebenarnya adalah luasnya alas dikalikan tinggi. Tinggal bentuknya alas apa itu nanti akan mempengaruhi rumusnya. Nah, contohnya saja di sini. Rumusnya si tabung itu adalah alas kali tinggi, sementara alasnya berbentuk lingkaran. Lingkaran itu rumusnya adalah PR kuadrat. Nah, jadi PR kuadrat dikali dengan si tinggi, udah ketemu, yaitu A. Oke, lanjut. Nomor 16. Nomor 16 di sini kita dikasih soal seperti ini. Jika luas alas sebuah tabung yaitu 616 cm² dan tinggi tabung, berarti volumenya yang dicari. Gampang banget. Ingat,
setiap kali ada bangun ruang itu rumusnya itu adalah alas kali tinggi. Kalau alasnya berbentuk persegi ya rumusnya persegi dikali tinggi. Kalau alasnya berbentuk persegi panjang ya berarti tinggal alasnya kali tinggi, panjang kali lebar kali tingginya berapa gitu. Kalau ini tabung, karena tabung itu bentuknya lingkar terus digabung kayak gini jadilah tabung, maka di sini adalah menggunakan rumus lingkaran. Nah, sementara di sini kita tidak usah ngitung, ini udah ketemu. Luasnya adalah 616. Sudah, tinggal dikalikan dengan tingginya. Tingginya adalah 15. Berarti tinggal 616 dikali dengan 15 sama dengan 5 kali 6 sama dengan 30. 5 kali 1 5 kali tambah 3 8. 5 kali 6 adalah 30, jadinya 30 80. 3080. 616 dikali 1 kali 6 ya langsung di sini ya, nggak boleh di sini. Ini untuk satuan karena ini 1 ini mewakili 10-an, jadi 1 kali 6 60. Kemudian 1 kali 1 6. Kita tambahkan 0 14 ya maaf. Kemudian 1 tambah 1 2 9240. Jadi jawabannya udah ketemu di sini. D. Nomor 17, volume bangun gabungan di samping. Nah, ini kalau gabungan ini harus kita amati dulu tiap sisinya ini panjangnya berapa. Di atas ini ada sebuah, apakah ini balok? Tidak, karena ini lebih panjang. Nah, sementara di sini 10 cm kelihatan dia berbentuk persegi. Persegi berarti sisi kali sisi ya. Kita hitung yang atas dulu ya. Kita kasih nama dulu, ini bangun A. Yang di bawah ini namanya bangun B. Kita kasih nama dulu. Nah, setelah kita kasih nama, nah kita pindah, kita cari volumenya satu persatu. Volume A ini adalah, karena ini berbentuk persegi, berarti alasnya yaitu 10 kali 10. Kemudian tingginya adalah 12. Nah, ini sebenarnya kayaknya 12-nya nggak di sini ya, lebih tepatnya di sini. Nah, ini 12 harusnya. Karena ini kalau ditaruh di tingginya, tingginya kelihatannya sama, kelihatannya sih, tapi ya seharusnya di sini biar nanti lebih jelas sih. Selanjutnya ya, berarti kita hitung 10 kali 10 100 kali 12 berarti sama dengan 12 kali 1 ya 12, tambahin nolnya yang dicoret tadi berapa? 2 ya, kita kembalikan 2 1200. Ini si volume si A. Dan si volume si B itu adalah 20. Kemudian ini tingginya kan sama dengan bangun yang di atasnya yaitu 10 dikali dengan 10. Kemudian dikali dengan lebarnya si bangun B adalah 12. Berarti kita hilangkan aja dulu nolnya, kita simpan dulu ya. Nolnya disimpan 2 kali 1 2 kali 12 24 00. Nah, kita tambahkan 1200 dengan 2400 0063. Jadi jawabannya adalah tidak ada. Waduh, ini kayaknya perlu bikin opsi sendiri ya. 3600 satuannya cm, karena dia berbentuk bangun ruang maka kubik. Oke, 3600 cm kubik. Lanjut nomor 18, data yang berada di tengah setelah data diurutkan. Oke, kita bahas satu persatu. Modus sering muncul, kemudian sering muncul ya. Kemudian modul ini tidak ada dalam statistika. Modul itu adalah sekumpulan kertas berisi materi-materi kayak gitu. Modul itu ini tidak ada ya, dalam bahasa matematika tidak ada. Kemudian median, ini median adalah data yang berada di tengah setelah diurutkan, setelah urut ya. Kemudian mean itu adalah rata-rata. Berarti jawabannya adalah ini dia. Pertanyaannya di tengah setelah diurutkan, berarti ya median. Ini jawabannya nomor 19. Di nomor 19 ini kita harus membaca diagram yang ada di sini. Gambarnya buku, berarti karena berbentuk diagram gambar berarti kita sebut piktogram. Berdasar diagram gambar di samping banyaknya buku yang dipinjam pada hari Senin dan Kamis. Senin dan Kamis adalah berapa buku? Oke, hari Senin karena di sini ini semuanya mewakili 6 buku, tiap satu bukunya. Berarti kita tanda kali 6 dulu ya. Kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 dan dikali 6. 1 2 3 4 berarti hasilnya 24.
4 kali 6 ya, 24. Kemudian 5 kali 6 sama dengan 30. 4 kali 6 sama dengan 24. Kemudian 3 kali 6 itu 18. Terus ini 4 kali 6 itu 24. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 6 yaitu 36. Nah, yang ditanyakan Senin dan Kamis saja. Seninnya itu sebanyak 24. Maaf, di sini 24 ditambah hari Kamisnya itu kali 18 kok dikali. Ditambah 8 tambah 4 sama dengan 12, tambah 1 tambah 2 sama tambah 1 4. Jadi jawabannya 42. Lanjut nomor 20, banyaknya buku yang dipinjam kurang dari rata-rata. Dicari kurang dari rata-rata. Tapi karena yang di kata kuncinya rata-rata, kita cari dulu rata-ratanya. Ya, kita tambahkan dulu semua jumlah bukunya dari Senin sampai Sabtu. 24 tambah 30 tambah 24 tambah 18 tambah 24 tambah 36. Kita jumlahkan semuanya. 24 tambah 30 ya 54. 24 tambah 18 sama dengan 12, 42. Kemudian 24 sama 36 hasilnya adalah 60. 4 tambah 2 sama dengan 6. 5 tambah 4 9 tambah 5 156. Kemudian kita bagi, untuk mencari rata-rata kita bagi selama 6 hari. Nah, jadi 156 dibagi 6. 1 bagi 6 nggak bisa, jadi 15 bagi 6 hasilnya 2. Jadi 6 kali 2 sama dengan 12. Dikurangkan 5 kurang 2 3, 1 habis. Kemudian 6 nya turun karena 3 nggak bisa dibagi 6 ya, maka 6 turun. 36 dibagi 6 yaitu 6, berarti 36. Habislah, sudah. Jadi jawaban akhirnya adalah 26. Ini bukan jawabannya ya, bukan jawaban akhirnya, maaf. Tapi ini adalah rata-ratanya. Nah, yang kita cari adalah yang di bawah dari 26, yang di bawah dari rata-rata. Yang pertama kita ketemu hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Yang ini sesuai di atas rata-rata, di atas, berarti jawabannya Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Ini kurang ya. Waduh. Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Senin, Rabu. Nah, ini berarti ini jawabannya ada di B ya. Kalau mau lengkap. Tapi kalau soal seperti ini jangan ditambah ya. Cuma buat tambahan aja. Ini ada Senin. Kemudian ada Rabu, Kamis, ada juga Jumat. Nah, karena pilihannya seperti ini, ya kita sesuaikan saja. Ini kan ada 4, yang di sini pilih 2 yang sesuai. Yang A ini salah karena hari Selasa itu di atas rata-rata. Yang ini Jumat dan Sabtu, Sabtunya di atas rata-rata. Senin sama Sabtu, Seninnya benar, Sabtunya di atas. Berarti yang paling pas yang B ya. Nomor 20B. Lanjut nomor 21. Kerjakan soal berikut dengan benar beserta caranya. Nah, di bagian 2 untuk UAS, meskipun kalian itu sudah tahu jawabannya, usahakanlah kalian menulis caranya ya. Jaga-jaga kalau jawabannya salah. Kalau kamu menulis jawabannya, itu nanti akan menjadi pertimbangan sendiri bagi para korektor. Karena kenapa? Korektor di ujian sekolah itu biasanya bukan gurunya sendiri, melainkan dari guru sekolah lain. Nah, supaya apa? Supaya objektif, tidak dimanipulasi. Nah, sekarang di sini nomor 1 kita diminta untuk mencari median dari data di atas. Berarti ini harus kita urutkan dulu. Nah, ini sudah urut. Ini 4, 10, 12, 3, 1. Nah, kita hitung dulu karena median itu harus kita urutkan. Nah, ini udah urut ya. Kemudian tiap nilai ini dapat berapa siswa. Nah, ini kan ada 14. 4 tambah 10 itu 14. 12 sama 3 itu 15 tambah 1 berarti 29. Ada 30 data atau 30 siswa. Nah, 30 kalau dibagi 2 adalah 15. Nah, di sini sudah ketemu 14. Berarti
separuh dari 30 itu kan 15 ya. Separuhnya 15 atau mediannya berada di urutan ke-15. 15 ini diduduki sama siapa? Diduduki sama 60? Enggak, karena 60 hanya 4 anak. Berarti 80. 80 itu menempati urutan ke-5 sampai 14 ya. Jadi dua ini maksimal sampai 14. Jadi 15-nya di mana? Ada di sini. Nah, di sini urutan 15 sampai ditambah 12 berarti sampai urutan ke-27 ada di sini. Ini ada 15 sampai 27. Nah, ini cara nyarinya ya kayak tadi, kita jumlahkan dulu semuanya ya. Kemudian kita cari 15-nya ada di mana. Jadi 15-nya ada di 85 ternyata. Nah, ada di sini. Jadi mediannya adalah, nah kita tulis dulu caranya. Banyak siswa, oh maaf, jangan di sini. Nomor 1. Banyak siswa itu tadi adalah 4 tambah 10 tambah 12 tambah 3 tambah 1. Nah, kita jumlah, jadi totalnya adalah 30. Kemudian median ada di mana? Median itu ada di 30 dibagi 2 sama dengan di urutan ke-15. Nah, yang di urutan 15 sama dengan nilai 85. Oke, nah kayak gini, minimal kayak gini lah ya. Jadi harus ada caranya. Terus lanjut nomor 2 sekarang. Modus dari data tersebut di atas adalah, nah ini gampang sekali. Meskipun begitu ya diusahakan nulis diketahui. Ditanyakan jawabannya apa. Nah kayak gitu. Nah, kalau ini langsung aja wis. Modus dari data tersebut adalah, modus itu adalah paling sering muncul. Nah, modus itu adalah, modusnya adalah yang paling sering muncul adalah 85. Oh, kok 85 lagi jawabannya? Iya, kasih alasan. Alasanmu apa? Karena 12 kali muncul atau paling sering muncul dibandingkan yang lain gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 3. Tinggi badan 7 orang siswa sebagai berikut. Median dari data tersebut. Nah, median lagi berarti harus kita urutkan. Yang paling kecil 144. Oh, ini dia. Oh, masih ada yang lebih kecil lagi. Ini dia. Oke. 1 berarti nomor 3. 143. Kemudian ada 144. Terus 145. 146 ada nggak? Nggak ada. 7, 8, 9, 10. Nah, 150. Setelah 150. Oh, 155-nya ada 2. 155. Kita tulis 2 kali juga. Kemudian 160. Mediannya ini ada berapa banyak siswanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 bagi 2 yaitu 3. 1, 2, 3 setengah. Nah, setengah itu tidak bisa setengah ya, kita bulatkan ke atas. Kalau statistika itu dibulatkan selalu ke atas. Jadi median ada di 150. Nah, jadi median dari data di atas sama dengan 150. Lanjut nomor 4. Nilai ulangan matematika dari 10 siswa. SD-nya gembira sekali. Tercatat sebagai berikut. Nilai rata-ratanya. Nah, kalau seperti ini tidak perlu kita urutkan sih sebenarnya ya. Langsung aja wis, langsung kita jumlah dan dibagi jumlah banyak siswanya ya. Nilainya kita jumlahkan dulu. 160, 140, 145, 155, 175. Tambah lagi 300, 200,
109. Oh, pas 300 lagi. Kemudian 175 berarti 300 tambah 300 tambah 175. 576 775. Kemudian 775 kita bagi 10, jadi koma aja satu. Jadi nilai rata-ratanya. Nah, untuk menulis caranya ya kalian tambahkan aja, ini ditulis ulang 80 tambah 80, ini hasilnya berapa? Hasilnya adalah 775. Nah, ini pindah ke sini nanti seret gitu. Setelah 775 rata-rata sama dengan 775 dibagi 10 sama dengan 77,5. Ini dia rata-ratanya. Nomor 5, perhatikan diagram batang di samping. Modus dari diagram batang pada gambar adalah ini adalah tinggi siswa, tinggi badan siswa ya. Kalau ini jumlah siswa. Yuk, berarti modusnya yang mana? Nomor 5, diketahui sebuah diagram yang paling sering muncul itu adalah 132 sebanyak berapa ini? 8. Oke, 132 ini 8 siswa. Jadi modus sama dengan 132 ya. Jawabannya itu bukan jumlah siswanya. Jumlah itu untuk mengetahui modusnya berada di mana ya. Bukan modusnya yang mana, apakah 1 2 sampai 8, bukan. Tapi untuk mengetahui modusnya berada di mana. Modusnya berada di 8 itu yaitu adalah 132 cm. Nah, berarti modusnya dari data ini adalah siswa dengan tinggi badan setinggi 132 cm. Nah, sekian dulu pembahasan hari ini. Semoga memberikan semangat kalian untuk belajar. Semoga dilancarkan ujian akhir sekolahnya, mendapat nilai yang maksimal sesuai yang diharapkan, dan lulus bisa lanjut ke jenjang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.